benar Tuhan, itulah doa kami. Biarlah semakin kami mengikut Tuhan, di dalam durasi waktu lamanya kami mengikut Tuhan, maka di sana kami semakin bertambah iman kami, semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam perjalanan iman ini. Karena itu Tuhan, keteguhan iman, iman yang bisa terus menjadi dewasa ketika iman itu terus diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu biarlah pada sore ini kami boleh bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus menolong kami memahami firman dan tolong setiap kami untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk jemaat yang kasih dalam Tuhan. Selamat sore. Senang sekali kita berjumpa kembali. Sepanjang bulan Desember ini kita membahas tentang sebuah tema, yaitu pengharapan orang Kristen. Dan di dalam tema bulan ini, pengharapan orang Kristen, maka tema di minggu ini adalah Allah yang berkarya. Karena itu saya mengajak kita membuka di dalam Roma pasal 8, ayat yang ke-28 dan 29. Roma pasal yang ke-8 ayat 28 dan 29. Kalau sudah menemukan katakan amin. Amin ya. Oke, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak yang kasih dalam Tuhan, siapa di sini yang suka baca novel? Ada suka baca? Oke, ada yang suka baca novel. Ada di sini? Oke, J ada juga. Ada lagi? Oh, yang di baby room juga ada. Ada satu novel yang berjudul Pollyanna. Nah, saya tidak tahu Bapak Ibu, rekan-rekan yang suka baca novel pernah baca Pollyanna tidak? Nah, novel Pollyanna ini diambil dari nama tokoh utama dari novel ini, yaitu Pollyanna. Pollyanna ini adalah seorang anak yatim piatu. Dia tidak punya ibu, dia tidak punya ayah karena mereka diceritakan sudah meninggal. Dan dia harus tinggal sama tantenya. Semasa hidup sang ayah dari Pollyanna, maka ayahnya itu mengajarinya dengan istilah ini. Di dalam menjalani kehidupan yang ayahnya tahu, suatu hari dia akan tinggalkan Pollyanna dan dia ajarkan tentang istilah ini, yaitu glad game. Apa sih glad game itu? Yaitu sang ayah berkata, Pollyanna, ketika kamu menjalani hidup ini, kamu harus menemukan sesuatu yang membuatmu senang dalam setiap situasi. Jadi situasi apapun bisa terjadi dalam hidupmu. Situasi apapun bisa kamu alami. Tetapi di tengah-tengah situasi itu, kamu harus menemukan sesuatu yang membuatmu senang. Sehingga kamu akan menjalani hidup ini secara bahagia, apapun situasinya. Dan semasa ayahnya sudah meninggal, maka Pollyanna itu punya misi untuk menjalankan glad game ini. Bukan hanya untuk dia, tetapi untuk orang-orang di sekitarnya, untuk orang-orang yang dia temui, dia terus ajarkan tentang glad game ini. Dan diceritakan misinya Pollyanna ini berhasil. Bukan sesuatu yang mudah, tetapi ketika dia perjuangkan, misi ini berhasil. Bagaimana orang-orang di sekitarnya, mereka punya kekuatan transformatif di dalam pandangan yang positif. Mereka optimis yang tak tergoyahkan dengan situasi apapun. Sehingga akhirnya diceritakan, Pollyanna ini mengubah kehidupan warga kota di mana dia berada. Bapak Ibu, kisah Pollyanna ini seringkali mirip ketika orang Kristen kalau tidak hati-hati mengartikan Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28 seringkali dipahami atau disalah mengerti oleh orang Kristen dengan konsep gini. Bahwa kita perlu menemukan sesuatu yang membuat senang dalam setiap situasi dan demi kebaikan kita.
Pertanyaannya adalah, benarkah Allah selalu membuat kita bahagia? Benarkah Allah selalu membuat kita terberkati untuk kepuasan diri kita? Karena itu kita akan lihat dari Roma 8 ayat yang ke-28. Satu persatu kita akan coba lihat kata demi kata dari ayat ini. Di awal ayat ini, ayat yang ke-28, Paulus berkata, kita tahu. Kata kita tahu yang digunakan oleh Paulus, dia gunakan kata kerja bentuk perfect tense. Jadi bentuk perfect tense ini adalah sebuah gambaran, sebuah tindakan yang telah selesai. Sekali dan selamanya, tidak mungkin terulang lagi. Sesuatu yang tidak akan pernah bisa digoyahkan. Kita tahu, Paulus ingin menunjukkan bahwa kita mengetahui pengetahuan yang mutlak dan kepastian yang utuh itu. Di dalam surat Roma, setidaknya Paulus memunculkan kita tahu ini di dalam beberapa ayat. Saya munculkan 4 ayat misalkan. Di dalam Roma 2 ayat yang kedua, Paulus berkata, kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara adil. Jadi Allah akan menghukum seseorang secara adil. Dan Paulus katakan, kita tahu itu pasti. Kemudian di dalam Roma 5 ayat yang ketiga dikatakan, kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan pengharapan. Penderitaan itu menimbulkan pengharapan. Kemudian di dalam Roma 6 ayat yang ke-6 kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Di dalam Roma 6 ayat yang ke-9 Paulus berkata, kita tahu bahwa sesudah dibangkitkan dari antara orang mati. Ketika Paulus gunakan kata kita tahu, maka ini semua menunjukkan bahwa kita tahu dengan pasti. Tidak akan mungkin bisa berubah. Tidak akan mungkin bisa diubah. Kenapa? Karena itu sesuatu yang pasti. Sesuatu yang mutlak. Ini bukan dugaan. Ini bukan kebetulan. Ini bukan mungkin, mudah-mudahan. Ini adalah sebuah kepastian yang kuat. Kenapa menjadi sebuah kepastian yang kuat? Maka Paulus katakan, karena sang pemberi itu adalah pribadi yang pasti. Yang tidak akan mungkin apa yang dia beri, itu bisa diragukan. Yaitu Allah. Karena itu ketika kita melihat akan hal ini, apa yang kita tahu dari ayat ini? Maka Paulus katakan kita tahu bahwa dia turut bekerja. Atau bisa diartikan bahwa dia bekerja bersama. Paulus gunakan kata turut bekerja atau bekerja bersama, yaitu gunakan kata sunergio. Sunergio, kalau kita dengar kata sunergio, mirip-mirip dengan kata apa yang seringkali kita dengar? Sinergi. Betul. Sunergio bisa kita artikan sebagai sinergi. Kita seringkali gunakan itu kan, dalam kehidupan kampus, dalam kehidupan sekolah, dalam kehidupan kerja, kita harus bersinergi. Kita harus bersinergi untuk bersama-sama mengembangkan GKI Karawaci misalkan. Kita harus bersinergi supaya Landed Church bisa terjadi beberapa tahun ke depan. Nah, pemahaman sinergi itu adalah sesuatu yang digunakan oleh Paulus ketika dia menunjukkan bahwa Allah bekerja. Sunergio itu. Sinergi adalah sebuah interaksi dan kerjasama berbagai elemen menghasilkan hasil lebih besar dari sekedar jumlah tindakan yang dilakukan kalau seorang diri. Tetapi ketika itu digabung, itu menjadi sebuah kekuatan yang besar. Karena itu Bapak yang kasih dan Tuhan, sinergi terjadi ketika bagian-bagian bersatu menjadi satu kesatuan yang menghasilkan efek yang lebih besar dan lebih baik kalau dibandingkan dengan sendiri-sendiri. Sehingga dengan kata lain Paulus katakan ketika dia, Tuhan bekerja bersama, maka setiap kisah, kejadian dalam hidup kita adalah sebuah sinergi yang Allah lakukan. Jadi peristiwa dalam hidup seseorang itu bersinergi. Jadi tidak dapat dinilai per kejadian. Kita itu ya seringkali jatuh kepada menilai Tuhan per kejadian. Misalkan, ketika hidup kita baik, segala sesuatu berlangsung dengan nyaman, aman, kemudian kita akan berkata gini, Tuhan Yesus baik. Kenapa?
Karena ketika satu kejadian kita kasih titik. Dan kemudian kita kasih kesimpulan, Tuhan baik. Kenapa Tuhan baik? Karena hidup saya baik. Sebaliknya, kalau hidup kita bergumul, banyak masalah, kita kasih titik juga tuh. Kemudian kita kasih kesimpulan. Berarti kalau hidup saya bergumul, hidup saya penuh dengan masalah, titik, maka kita katakan Tuhan kok tidak baik. Nah, seringkali kita perkejadian. Tetapi ketika Paulus gunakan kata dia turut bekerja, dia synergio, maka Paulus ingin mengajar kita bahwa setiap kejadian harus dikaitkan dengan rencana besar yang sedang dikerjakan Tuhan pada orang percaya. Di mana Tuhan mengatur percampuran segala sesuatu itu untuk sebuah tujuan yang utama dia di dalam hidup kita. Apa yang dia lakukan? Paulus lanjutkan. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Bapak Ibu, dalam segala sesuatu, Paulus gunakan kata panta, bukan Fanta. Yang orange, merah, rasa stroberi. Bukan itu. Tetapi dia gunakan kata panta. Panta itu berarti apa? Segalanya. Tidak ada kualifikasi. Nah, kita seringkali segala sesuatu itu kita kualifikasi. Kita seringkali punya kualifikasi Allah yang baik itu seperti apa. Kalau kita nilai Allah tidak baik itu seperti apa. Ketika kualifikasi itu tidak sesuai dengan kualifikasi kita, maka kita katakan Allah kok kayak gini. Nah, gitu. Nah, ketika Paulus gunakan kata segala sesuatu panta itu, dia berkata tidak ada kualifikasi. Tidak ada batasan. Tidak ada peringatan. Sehingga Paulus katakan segala sesuatu apapun penyebab atau sifatnya dapat digunakan oleh Tuhan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Segala sesuatu mencakup hal-hal yang diakibatkan kesalahan kita. Segala sesuatu bisa disebabkan karena kesalahan orang lain kepada kita. Atau segala sesuatu bisa bicara tentang kesalahan kita, kesalahan orang lain yang akhirnya menimpa kita. Segala sesuatu mencakup hal-hal yang Allah berikan dan izinkan terjadi dalam hidup kita. Seorang bernama William R. Newell pernah berkata gini, apa sih segala sesuatu? Kemudian beliau berkata, segala sesuatu itu mencakup hal-hal yang gelap, hal-hal yang terang, hal-hal yang membahagiakan, hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang manis, hal-hal yang pahit, saat-saat makmur, saat-saat kesusahan. Itulah segala sesuatu. Dan itulah yang diartikan oleh Paulus tentang segala sesuatu. Ketika bicara tentang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu untuk apa? Segala sesuatu demi kebaikan. Bapak Ibu, kata baik itu tidak selalu bahagia atau tanpa rasa sakit. Sukses secara keuangan dan hasil terbaik. Demi kebaikan kita tidak selalu berarti demi kesenangan kita atau demi kenyamanan dan keamanan kita. Kenapa? Saya sebut bahwa itu tidak selalu demi kita, demi sesuatu kesenangan atau sesuatu kenyamanan dan keamanan kita. Baru ada kebaikan. Karena kalau kita lihat konteks ya, konteks dari Roma ini, kalau kita lihat di dalam Roma 8, ayat 18-27, konteksnya apa? Paulus merujuk pada kondisi penganiayaan, kesakitan, penderitaan, dan Paulus menegaskan bahwa janji Allah adalah segala sesuatu terjadi demi kebaikan. Sehingga kita bisa katakan Tuhan dapat menjadikan penderitaan bermanfaat untuk kebaikan kita dan orang lain. Kemudian kita lanjut. Kita tahu bahwa dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Allah. Allah membuat segala sesuatu bekerja bersama demi kebaikan. Tuhan bekerja menuju kebaikan tertinggi sebagaimana Tuhan mendefinisikan kebaikan. Bukan sebagaimana kita mendefinisikan kebaikan. Itu beda. Kalau kita mendefinisikan kebaikan itu atau hal yang baik apa? Oh ya,
kondisi-kondisi yang membuat kita senang, happy. Tetapi definisi Tuhan tentang kebaikan bisa jadi beda dengan apa yang kita definisikan tentang kebaikan. Orang Kristen sejati tetap bisa mengalami penderitaan. Orang Kristen sejati tetap bisa mengalami rasa sakit. Orang Kristen sejati tetap bisa mengalami yang namanya sakit hati. Orang Kristen sejati tetap bisa mengalami tragedi. Seringkali orang berkata gini, ketika ada orang Kristen mengalami penderitaan, sakit, kemudian sakit hati, tragedi, kemudian mereka berpikir seperti ini. Kamu lakukan dosa apa? Sehingga Tuhan hukum kamu. Atau misalkan kita pagi-pagi, ketabrak kucing. Kendaraan kita nabrak kucing. Kemudian kita berpikir gini, aduh karena saya nggak saat teduh pagi ini, akhirnya saya tabrak kucing. Kenapa? Karena bagi kita, hal yang tidak baik itu seharusnya tidak terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Tetapi ketika kita melihat apa yang dikatakan oleh Paulus, Paulus berkata orang Kristen sejati tetap bisa mengalami hal-hal itu. Tetap bisa mengalami penderitaan, rasa sakit, sakit hati, dan tragedi. Dan Paulus banyak mengalami itu. Apa yang Paulus tidak alami ketika bicara tentang kondisi yang tanda kutip dinilai dunia tidak baik? Kesengsaraan dia alami. Penolakan, kelaparan, kehausan, kesepian, penyakit, penjara, perampokan, pencambukan, kapal karam, dia alami. Bahkan sebelum Paulus, Kristus pun alami. Ketika kita mengingat dan mempersiapkan hari dalam Natal pun, Natal itu bicara di awal itu ketika Kristus lahir, bukan kenyamanan yang dia terima, tetapi ketidaknyamanan. Untuk dibaringkan saja, dia mengalami ketidaknyamanan. Karena itu bagi kasih dalam Tuhan, itulah yang dialami oleh Paulus dan dia maknai tentang apa yang Tuhan karyakan. Jadi Paulus tidak mengatakan segala sesuatunya itu baik, karena banyak hal tidak baik dialaminya. Tetapi Paulus mengetahui Tuhan mampu memberikan kebaikan dalam situasi terburuk sekalipun yang kita alami. Tuhan mampu mendatangkan kebaikan dari tragedi-tragedi mengerikan dalam hidup yang kita alami. Tuhan bekerja melalui masalah yang berkaitan dengan hubungan, putus pacar misalkan. Pernikahan, saya bersyukur saya diizinkan untuk dipercayakan untuk jadi pembina pasutri. Saya bisa melihat gambaran pernikahan, pergumulan pernikahan. Dan itulah pergumulan juga yang dihadapi oleh orang-orang Kristen. Masalah yang berkaitan dengan keuangan, kesehatan fisik, sakit. Sakit itu sesuatu yang tidak baik. Siapa yang mau sakit? Enggak ada yang mau. Tetapi di tengah-tengah sakit itu, Tuhan bisa bekerja. Sakit fisik, sakit mental. Sekarang kan lagi in-nya seperti itu ya, orang-orang yang rapuh secara mental. Gampang sekali lemah secara mental. Pekerjaan, sekolah, penganiayaan. Tanpa Tuhan, penderitaan kita akan terasa sesak. Namun bersama Tuhan, selalu ada harapan dalam penderitaan. Salah satu kisah yang saya cukup terberkati adalah kisah tentang Yusuf. Bapak Ibu, saya tidak perlu cerita bagaimana kisah Yusuf. Tetapi yang menjadi menarik adalah kisah Yusuf ini ditulis dari Kejadian 37 sampai Kejadian 50. Hanya kisah tentang satu orang ini. Kejadian 37 sampai 50, 13 pasal. Dan kita tahu seperti apa kejadian dari hidup Yusuf itu. Tetapi di Kejadian 50 ayat yang ke-20, ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya yang telah menjualnya, memasukkan dia dalam sumur, menjualnya, yang akhirnya membuat dia dipenjarakan, membuat dia difitnah oleh istri Potifar, dan kemudian dia ketemu dengan saudaranya setelah bertahun-tahun. Saudaranya juga tidak mengenali dia lagi, mungkin mereka sudah menilai Yusuf sudah mati. Tetapi ayat yang ke-20 dikatakan, memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku.
Yusuf sadar itu. Yusuf tahu hal yang jahat yang dilakukan oleh saudaranya sesuatu yang menyakitkan untuk dirinya. Tetapi dia katakan, Allah telah merencanakan kebaikan untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup banyak orang. Saya boldkan dengan kalimat itu. Allah telah merencanakan demi kebaikan. Sesuatu yang jahat yang dilakukan, sesuatu yang tidak menyenangkan yang dialami, tetapi Yusuf berkata pada akhirnya, Allah telah merencanakannya demi kebaikan. Bapak Ibu, di dalam bagian ini dikatakan ayat yang ke-28, yaitu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sehingga kita bisa katakan Roma 8 ayat yang ke-28 bukan untuk semua orang. Ini khusus bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Sederhananya, ini khusus bagi orang-orang yang dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Dan di dalam keselamatan itu, perjalanan itu kita mengasihi Tuhan dan kita hidup berpegang kepada firman Tuhan. Saya tunjukkan beberapa ayat untuk kita. Di dalam bagian ini Paulus gunakan kata terpanggil. Dia gunakan kata kletos di situ. Kletos itu bicara tentang dipanggil, diundang, diangkat, diselamatkan oleh Tuhan. Menunjukkan sebuah pemilihan Allah dari semula. Mereka yang masuk dalam panggilan Allah berarti mereka disebut, mereka diundang, mereka dipanggil mengasihi Allah dan mentaati akan firman Tuhan. Beberapa ayat ini saya munculkan untuk kita. Yohanes 14 ayat 21a. Yohanes 14 ayat yang ke-21a kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa memegang perintahku dan mentaatinya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku? Atau tanda kamu mengasihi aku seperti apa? Memegang perintahku dan mentaatinya. Yohanes 14 ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Apa bukti kita mengasihi Tuhan? Buktinya apa? Kita menuruti perintah Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-23a. 1, 2, 3. Barang siapa mengasihi aku, ia akan menepati janjiku. Bapak Ibu, sehingga kita bisa katakan orang yang telah diselamatkan pasti mengasihi Allah dan mentaati firman Tuhan. Dalam keselamatan yang diterima, memunculkan kesadaran untuk mengasihi Tuhan dan mentaati firman Tuhan. Seringkali kita jatuh kepada yang penting sudah diselamatkan. Yang penting sudah percaya pada Kristus dan kemudian dikatakan selamat, kamu sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ya udah selesai. Tetapi Paulus katakan tidak. Ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, maka kita hidup harus mengasihi Tuhan. Hidup harus mentaati kebenaran firman. Itulah tanda kita diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga kebenaran dari Roma 8 ayat yang ke-28 adalah gini. Segala sesuatu mungkin tidak baik, tetapi Tuhan dapat dan akan menggunakan segala sesuatu untuk kebaikan. Kalau kita berhenti pada ayat 28, kita akan bertanya dan kita akan jatuh kepada kebaikan untuk kebaikan saya. Tetapi Roma 8 ayat yang ke-28 tidak boleh berhenti atau tidak boleh berdiri seorang diri. Dia harus dikaitkan dengan ayat sesudahnya, ayat 29. Ayat 29 dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung. Paulus gunakan kata prototokos di antara banyak saudara. Anak sulung. Apa yang kita pahami dengan kata anak sulung? Siapa di sini anak sulung? Ada anak sulung nggak di sini? Anak pertama, oke. Oh ya, anak tunggal ya. Nah, anak sulung, oke. Anak sulung. Anak sulung apa yang kita pahami tentang anak sulung? Anak sulung itu berarti anak pertama.
Jadi kalau dia punya 3 saudara, anak sulung itu anak pertama, yang anak ketiga adalah anak bungsu. Anak kedua anak tengah. Gitu. Nah, kita seringkali memahami anak sulung itu di dalam urutan. Anak sulung itu pertama, tengah anak kedua, 3 anak bungsu. Tetapi apa yang digunakan oleh Paulus ketika dia gunakan kata sulung, prototokos itu. Nah, prototokos, kalau tadi yang kita gunakan dengan istilah apa tadi? Sunergio, yaitu sinergi. Maka kalau prototokos, kita mirip-mirip familiar dengan kata apa? Protokol? No. Prototokos di dalam bahasa Inggrisnya adalah prototype. Nah, ingat ya, prototokos, Inggrisnya prototype. Apa sih prototype itu? Prototype itu adalah model yang dibuat sebelum suatu produk itu diproduksi massal. Saya ambil misalkan laptop ini ya. Laptop ini sebelum diproduksi massal, maka laptop ini akan dibuat satu laptop yang disebut sebagai prototype. Akan dicek layarnya kuat atau tidak. Kemudian keyboardnya kuat atau tidak. Baterainya tahan berapa lama. Ketika semua sudah memenuhi kualifikasi, maka ini disebut sebagai prototype dan kemudian dari patokan ini, standar ini, dibuatlah bentuk-bentuk laptop turunannya yang sama dengan ini. Sehingga ketika Paulus gunakan kata prototokos di situ, maka dia ingin katakan bahwa Yesus itu adalah prototipe kita. Yesus itu adalah prototipe di mana kita standar perkenanan kepada Tuhan itu adalah standarnya adalah Kristus. Standarnya adalah Yesus itu. Sehingga kita perlu menjadi seperti Yesus di dalam karakter, di dalam sikap, hubungan, pekerjaan, perkataan, dan prioritas kita. Sehingga itulah standar kita. Bukankah orang Kristen itu kan disebut sebagai Kristus kecil. Karena standarnya adalah prototipe kita adalah Kristus. Tujuan Tuhan dalam hidup kita adalah menjadikan kita serupa dengan Yesus. Sehingga hal baik dalam Roma 8 bukan berarti selalu keadaan kita baik. Omong kosong kalau ada hamba Tuhan mengajarkan di luar sana bahwa baik itu selalu keadaan kita baik. Kalau keadaan kita tidak baik, kita jatuh dalam dosa. Kita sedang berdosa dan harus selesaikan dosa. Mungkin bisa, tetapi bukan itu patokan. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Hal baik dari Roma 8 adalah Tuhan membuat kita lebih serupa dengan Kristus. Jadi, apakah kita bekerja untuk memiliki kemapanan ekonomi? Anak Tuhan boleh kaya enggak? Boleh dong. Anak Tuhan boleh bekerja keras untuk mendapatkan kemapanan ekonomi enggak? Boleh dong. Anak Tuhan tidak dipanggil untuk jadi pemalas. Anak Tuhan dipanggil untuk berjuang, untuk mendapatkan berkat daripada Tuhan. Tetapi ketika kita bekerja dengan keras, ketika kita mendapatkan kemapanan dalam hidup, pertanyaan adalah apakah dengan semuanya itu, perjuangan dan kerja keras itu, kita semakin serupa dengan Kristus atau tidak. Ketika kita punya anak-anak yang mereka harus belajar dengan sungguh-sungguh, itu penting. Saya katakan di KU1, KU2, kalau anak kita nggak belajar sungguh-sungguh, nggak naik kelas, maka kita rugi. 1 tahun sudah bayar, nggak naik kelas, tahun depan bayar lagi untuk level yang sama. Ketika anak kita belajar dengan sungguh-sungguh, itu baik dan itu harus. Tetapi ketika mereka belajar dengan sungguh-sungguh, apakah semakin mereka berjuang untuk semakin serupa dengan Kristus atau tidak? Ketika kita mengalami sakit yang membuat tubuh kita setiap hari berhadapan dengan obat, maka apakah di tengah-tengah sakit itu kita semakin serupa dengan Kristus atau tidak? Semua kondisi kita percaya Tuhan izinkan untuk menjadikan kita serupa dengan Kristus. Allah yang berkarya dengan menjadikan kita serupa dengan Yesus. Kita menjadi seperti Yesus, terlihat seperti Yesus, agar hidup kita selaras dengan gambaran Kristus. Serupa dengan Kristus, bukankah itu tujuan Allah ketika Dia ciptakan manusia?
dengan satu sebutan ini. Imago Dei. Image of God. Ketika Tuhan ciptakan manusia, Dia ciptakan manusia seturut gambar dan rupanya. Dan kita tahu manusia jatuh dalam dosa. Tetapi imago Dei itu tidak hilang, tetapi rusak. Ketika kita dipilih oleh Kristus untuk diselamatkan dan kita terima anugerah keselamatan, kita dipanggil untuk serupa dengan Kristus. Bapak yang kasih dalam Tuhan, jangan pernah lupa akan hal itu. Saya ingin cerita tentang seorang yang bernama Joni Eareckson Tada. Atau disebut atau dikenal dengan Joni Tada. Beliau adalah seorang penulis, seorang pembicara, dan seorang penyanyi. Tadi selesai KU1 ada yang bilang beliau juga seorang pelukis dan lukisannya bagus. Joni Tada di tahun 1967 di bulan Juli di usia 17 tahun. Dia mengalami kecelakaan saat menyelam di laut yang membuat kerusakan tulang belakang. Manusia kan punya tulang belakang. Itu membuat rusak tulang belakang yang akhirnya dari leher ke bawah lumpuh. Usia 17. Lumpuh dan yang aktif itu hanya kepala tuh. Bagian atasnya aktif. Kemudian di tahun 2010, Joni Tada didiagnosa dokter menderita kanker stadium 3. Tadi sudah lumpuh leher ke bawah. Kemudian 2010 dia didiagnosa kanker stadium 3. Kemudian di 2015, di awal 2015 dia dinyatakan bebas kanker. 5 tahun, kemudian dokter diagnosa lagi bebas kanker. Tetapi di bulan November di tahun yang sama, 2015, dia di biopsi, dokter menemukan tumor kecil yang mengarah kepada kanker. Muncul lagi kankernya. Kemudian Joni Tada ketika dia dengar ini dan kemudian dia bercerita. Saat saya mendengar berita tak terduga tentang kanker dari ahli bedah onkologi. Kemudian dia katakan, saya santai saja dan tersenyum. Saya tahu kalau Tuhan mengasihi saya dan memegang saya dengan erat di tangannya. Dan dia dikuatkan oleh perkataan John Piper. John Piper pernah berkata seperti ini. Kanker tidak menang kalau kita mati. Tapi kanker hanya akan menang kalau kita gagal menghormati Yesus Kristus. Dan dia dikuatkan dengan hal itu. Sehingga dia berkata, semakin aku lemah, semakin keras aku harus bersandar pada anugerah Tuhan. Semakin keras aku bersandar padanya, semakin kuat aku menemukan dia. Dan semakin berani kesaksianku akan kasih karunia-Nya. Bapak yang kasih dalam Tuhan, gambaran hidup kita bisa saya gambarkan dengan 2 angka ini. 0 dan 1. 0 saya gambarkan sebagai sebuah kegagalan, kesulitan, penderitaan yang kita alami. 1 saya gambarkan sebagai sebuah keberhasilan, berkat dari Tuhan yang kita alami. Pertanyaannya adalah di dalam hidup kita, seringkali kita menemukan banyak sekali masalah di dalam hidup kita. Dan kita kasih titik di situ. Kemudian masalah ini muncul lagi, kesulitan ini muncul lagi, ada 0 lagi di situ. Kemudian muncul lagi kita sakit, dan kemudian muncul penderitaan, ada 0 di situ. Ada yang bisa bantu saya 1 orang? Adit, bisa minta tolong maju. Kemudian ketika kita melihat akan hal ini, di sini. Nah, tolong pegang ya. Terima kasih dua-duanya. Kemudian kita mengalami yang namanya keterpisahan, kematian dari orang-orang yang kita kasihi. Kita kasih lagi angka 0 di sini.
Nolnya ada berapa? 4. Kemudian kita di PHK, nggak tahu ke depan seperti apa. Kita kasih 0 di sini. Banyak hal yang kita tidak pernah duga, kesulitan, penderitaan, dan kita kasih semuanya itu hal yang buruk terjadi pada kita. Kita putus harapan, tidak ada semangat, ujung-ujungnya kita mempertanyakan Tuhan, menyalahkan Tuhan, dan mungkin kita meninggalkan Tuhan. Tetapi kita lupa, di dalam keburukan itu, tetap masih ada angka 1. Jadi berapa? 100.000. Pinjam dulu 100. Oke, makasih deh. Seringkali kita lupa dengan itu. Kita seringkali berkata hal-hal yang buruk yang kita lihat. Tetapi di tengah-tengah semuanya itu, kita hanya lihat kejadian per kejadian dan kita kasih tanda titik di situ. Tetapi Allah merancangkan segala sesuatu untuk kebaikan kita, supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Dan kita lihat sebuah gambaran, ternyata ada angka 1, ada kebaikan yang Tuhan buat dalam hidup kita. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, inilah iman seperti inilah yang seharusnya kita punya, bahkan saat kita berhadapan dengan kondisi yang tersulit maupun kelimpahan. Kita melekat dalam Tuhan dan menikmati perjalanan bersama dengan Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana kondisi Bapak Ibu. Saya tidak tahu bagaimana kondisi kita di dalam perjalanan hidup kita. Kemarin di perjalanan pulang saya dengan istri ke rumah kami di BSD. Kemudian saya ngobrol sama istri saya dan kemudian saya katakan, kamu pernah berpikir tidak sih ketika kita sudah sampai kepada titik ini? Saya coba mengevaluasi, saya katakan saya ini sekolah nggak pintar, saya bilang. Waktu kuliah di teologi semester pertama saya fail bahasa Inggris. Saya sebenarnya sampai titik ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Belum lagi ketika bicara tentang sakit, belum lagi ketika bicara tentang kesulitan. Tetapi semuanya karena anugerah Tuhan. Pasal demi pasal yang Tuhan buat. Segala sesuatu untuk membentuk saya semakin serupa dengan Kristus. Bapak yang kasih dalam Tuhan, saya tidak tahu bagaimana kondisi setiap kita. Mungkin kondisi kita adalah kita menemukan angka 0 itu. Penderitaan demi penderitaan. Sakit demi sakit. Kesulitan demi kesulitan. Kita udah nangis banyak hal. Kita sudah putus asa dengan banyak hal. Tetapi jangan pernah kasih kata tanda titik di situ. Tetapi tetap berilah tanda koma di situ. Karena Tuhan tidak bicara dengan kita hanya per kejadian, tetapi seluruh kejadian untuk kebaikan, supaya membentuk kita semakin serupa Kristus. Saya akan mengajak kita membaca refleksi teologis ini. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Allah menggunakan peristiwa-peristiwa dalam hidup kita untuk menjadikan kita semakin serupa dengan Kristus. Ketika kita semakin serupa dengan Kristus, maka Allah akan menggunakan kita memberkati atau menjangkau orang lain. Biarlah kita merayakan akan peristiwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, hanya untuk menyadari dan mengimani semuanya itu Tuhan bekerja untuk membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini. Tolong setiap kami. Mungkin kami mempertanyakan, bertanya-tanya untuk setiap peristiwa kejadian yang kami alami di dalam hidup kami.
Tetapi biarlah kami tidak berhenti pada satu kejadian, kami kasih titik dan menyimpulkan, menilai Tuhan baik atau tidak baik, peduli atau tidak peduli. Tetapi biarlah kami terus melihat kejadian demi kejadian di dalam seluruh hidup kami, dan mengamini bahwa setiap kejadian, segala sesuatu, Tuhan jadikan itu baik untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya kami semakin serupa dengan Kristus. Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.